bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan sintak atau semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML sintak mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Nah, ini ada UML architectural view and diagrams ya. UML defines certain diagram ya, yang menjelaskan 4 kesatuan struktur view ya. Nah, ada struktur view, class diagram, object diagram, composite structure diagram, package diagram. Nah, ada behavioral view. Ini sequence diagram, communication diagram, state diagram, activity diagram, interaction overview diagram, dan timing diagram. Kemudian ada environment view, deployment diagram. Kemudian implementation view, ada komponen diagram dan composite structure diagram. Nah, ini analisis dan desain proses. Pada sistem requirements ini ada, kita bisa membuat use case model, kemudian activity atau sequence diagram, kemudian ada class diagram, state chart, komponen diagram, deployment diagram. Ini sistem development. Sini ada static, ada dynamic ya, di analisis. Nah, use case model seperti ini ya. Ini ada aktor, ada use case-nya gambar. Nah, use case-nya gambarnya seperti ini ya. Di sekarang tapi dia agak lonjong ke kanan ya. Jadi kalau misalnya use case-nya kita bikin 3, misalnya sini use case 3, berarti activity-nya juga 3, sequence-nya juga 3. Kemudian ada desain, class model, di bawahnya ada dynamic, ada sequence diagram, untuk desainnya ada state transition, kemudian development-nya ada source code, package, class, attribute, dan operation. Use case diagram apa sih? Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Jadi use case diagram itu digunakan atau dibuat dengan menggunakan kata kerja ya. Kata kerja plus kata benda. Nah, itu kegiatan, berupa kegiatan dilakukan. Jadi bukan menu-menu yang ada dalam aplikasi, tapi kegiatannya. Menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user, memfokuskan pada proses komputerisasi, automated process, menggambarkan hubungan antara use case dan aktor. Secara umum, use case adalah pola perilaku sistem. Urutan transaksi berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Use case diagram terdiri dari use case, actors, relationship, system boundary box, dan package. Use case dibuat berdasarkan keperluan aktor, merupakan apa yang dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Use case diberi nama, ini syaratnya ya, use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor. Use case dinotasikan dengan gambar horizontal ellipse. Use case biasanya menggunakan kata kerja. Nama use case boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada 2 use case yang memiliki nama yang sama. Misalnya ada satu use case kelola data. Nah, satu lagi tidak boleh ya pakai nama kelola data. Nah, ini aktor. Aktor gambar seperti ini, gambar orang. Aktor menggambarkan orang, sistem atau eksternal atau entitas dari stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Aktor menggambarkan sebuah tugas atau peran dan bukannya posisi sebuah jabatan. Aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Aktor biasanya menggunakan kata benda. Tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Jadi aktor ke aktor nggak boleh ya. Jadi aktor harus ke use case dulu. Indikasi sistem untuk sebuah aktor yang merupakan sebuah sistem. Adanya gambar sistem seperti ini ya. Berarti untuk sebuah aktor yang merupakan sebuah sistem. Adanya aktor bernama time yang mengindikasikan schedule event atau suatu kejadian yang terjadi secara periodik atau bulanan.
Letakkan aktor utama Anda pada pojok kiri atas dari diagram. Nah, kemudian association. Association bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Association digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case. Jadi beda ya dengan DFD ya, atau flowchart ya. Nah, ada 4 jenis relasi yang bisa timbul pada use case diagram. 1. Association antara aktor dan use case. Association antara use case, misalnya include, extend ya, atau use case utamanya. Terus generalization atau inheritance antara use case. Generalization atau inheritance antara actors. Association antara aktor dan use case. Ujung panah pada association antara aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data. Sebaiknya gunakan garis tanpa panah untuk association antara aktor dan use case. Association antara aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem Anda. Nah, kalau yang aktif berarti yang tidak ada panahnya seperti ini ya, atas ya. Nah, pahami ya, maksudnya Anda disimak ya, jangan ada yang tidur ya, nanti kalau pesertanya jadi tahu. Nah, include ini termasuk dalam use case lain, required atau diharuskan atau diwajibkan. Pemanggilan use case oleh use case lain, contohnya adalah pemanggilan dalam sebuah fungsi program. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Gambarkan association include secara horizontal. Nah, misalnya di sini ada aktor nasabah. Ini ada use case buka rekening. Nah, dia include ke catat data pribadi. Kenapa include? Karena untuk membuka rekening harus catat data pribadi ya. Nama, nomor NIK, yang lain dan sebagainya lah. Nah, gitu juga untuk use case login validation. Dia include untuk register purpose, untuk register kursus sama maintain kurikulum itu harus include ya, diharuskan untuk wajib untuk login dulu gitu. Jadi itu mewajibkan, diharuskan, memaksa harus ada ya, harus dipakai. Nah, extend itu perluasan dari use case lain. Jika kondisi atau syarat terpenuhi, kurangi penggunaan association extend ini terlalu banyak. Banyak penggunaan association membuat diagram sulit dipahami. Tanda panah terbuka harus terarah ke parent atau base use case. Gambarkan association extend secara vertikal. Ya, sama nih ya. Nih, ini sahabat. Nah, ini use case-nya buka rekening. Di sini ada use case buka deposito. Nah, buka deposito itu extend ya, atau buka rekening itu buka deposito perluasan dari buka rekening. Jadi kalau Anda mau buka deposito berarti kan punya buka rekening, punya rekening ya. Tidak wajib buka deposito. Maka kali kalau misalnya include misalnya kita punya buka rekening, kita buka deposito berarti itu include. Ini kan tidak diwajibkan ya. Nah, finalisasi atau inheritance digambarkan dengan sebuah garis berpanah tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum. Gambarkan generalization atau inheritance antara use case secara vertikal dengan inheriting use case di bawah base atau parent use case. Generalization atau inheritance dipakai ketika ada sebuah keadaan yang lain sendiri atau perlakuan khusus single condition. Nah, ini bisa juga seperti ini. Jadi buka deposito ini merupakan anak dari buka rekening. Bisa juga pakai gambar seperti ini. Jadi dia buka rekening ini merupakan parent, orang tua dari buka deposito. Gambarkan ini generalization antara aktor. Gambarkan generalization atau inheritance antara aktor secara vertikal dengan inheriting aktor di bawah base atau parent use case. Nah, di sini ada student ya. Student itu dia kan biasa kadang punya ada student nasional, ada student internasional. Nah, di sini international student merupakan anak dari student. Jadi parent base-nya student.
Ya, parent base-nya itu student. Nah, kemudian enroll student. Nah, student ini kalau misal mau, ini enroll student ya, untuk masuk ke dalam student. Nah, untuk enroll in seminar, untuk mengikuti seminar, dia harus wajib menjadi student ya, wajib menjadi student. Jadi makanya include. Jadi kalau misalnya bukan student atau bukan pelajar atau bukan mahasiswa, dia tidak bisa mengikuti seminar. Nah, sini ada enroll international student, dia akan perluasan ya. Karena tidak semuanya mungkin kampus atau tidak semua kantor tidak semuanya sekolah atau kampus punya student internasional. Jadi ini extend perluasan. Nah, ini enroll family member. Ini generalization ya. Ini anaknya dari enroll student. Jadi ini ada misal untuk menjadi anggota dari student itu sendiri. Use case sistem boundary box digambarkan dengan kotak sekitar use case untuk menggambarkan jangkauan sistem Anda, scope of your system. Biasanya digunakan apabila memberikan beberapa alternatif sistem yang jadikan pilihan. Sistem boundary box dalam penggunaan opsional. Nah, ini kotak ini bisa langsung jadi satu aja semuanya. Jadi nggak usah dipisah-pisah kayak gini ya. Bisa langsung jadi satu semuanya. Tapi kalau bisa emang dipakai kotak, ya, kalau jadi satu ya, nggak usah dipisah-pisah. Nah, di sini ada customer, ada aktornya customer, time, sistem ini untuk payment processor, customer support, dan tax authority. Nah, sini ada use case, search for items, place order, option help, submit text. Nah, sini customer dia mengarah ke use case search for item ya, kemudian place order, option help. Nah, sedangkan untuk sistem payment processor hanya mengarah ke use case place order untuk pemesanan. Nah, customer support hanya mengarah ke use case option help ya untuk menolong customer ya jika ada pertanyaan. Nah, sini time ini kan secara periodik atau bulanan atau tahunan ya untuk perhitungan pajak. Nah, ini ada aktor tax authority ya, tax authority untuk yang berhubungan dengan use case submit tax. Nah, contoh use case diagram. Sini nanti ada kalau Anda bikin use case diagram, sini tulis yang telepon katalog. Nah, sini ada 3 aktor, customer, salesperson, shipping clerk, sama supervisor. Ada cek status, plus order, fill orders, establish credit. Jadi sini customer ini dia mengarah ke use case, dia bisa melakukan cek status, place order, fill orders, dan establish credit. Sedangkan salesperson hanya bisa cek status sama place order, shipping clerk hanya bisa fill orders, dan supervisor hanya bisa establish credit. Nah, nanti kalau misalnya Anda bikin activity-nya, berarti Anda bikin activity juga, activity cek status, activity plus order, activity fill orders, activity establish credit ya. Jadi jangan use case-nya 4, Anda bikin activity-nya 1, enggak ya. Jadi use case-nya 4, misalnya activity 4, sequence-nya juga 4. Nah, ini contoh use case diagram di klinik ya. Ada klinik ya, sistemnya klinik. Ini ada aktornya pasien, scheduler, dokter, dan clerk. Use case-nya cancel appointment. Use case-nya ini make appointment, cancel appointment, request medication, sama pay bill. Nah, di sini pasien bisa membuat perjanjian untuk berobat ke klinik, make appointment. Kemudian dicek sama scheduler, ya. Kemudian dilayani oleh scheduler untuk penjadwal. Nah, scheduler ini dia harus mengecek pasien record ya, record pasien atau riwayat pasien. Bisa kalau kita berobat kan kita tanya ya tanggal lahirnya, gitu ya. Nah, ini include nih wajib cek pasien record. Ya. Ini wajib cek pasien record ya. Nah, kemudian dokter memberikan obat, request medication kepada pasien. Nah, include wajib juga mengecek rekod pasien ya, karena kan biasanya kan pasien itu pernah berobat berapa kali ya, nanti lihat obatnya apa, gejalanya apa, semuanya seperti apa. Nah, itu ini juga include. Nah, pembayaran nih pasien melakukan pembayaran ya, pay bill. Misalnya entah ada extension points, misalnya ada more treatment, ada penanganan lebih lanjut atau apa. Nah, ini defer payment, misalnya ini penundaan pembayaran, extend ya, jadi tidak wajib. Kalau menunda, misalnya nggak ada biaya atau gimana, bisa, atau misalnya dibayarnya nanti gitu.
Nah, ini bill insurance ini generalisasi ya, jadi turunan. Misalnya mau treatment ini misalnya ada menggunakan bill insurance ya, atau pembayaran ya. Pembayaran ini bisa, misalnya ada kan yang dia pakai asuransi ya, jadi itu generalisasi dari pembayaran ini, pay bill. Nah, ini studi kasus mau cari kerjakan karena kan Anda udah bikin ini ya, tugasnya worst case-nya aja deh yang tugas, tapi nggak usah activity sih kan, nggak usah yang tugas project itu, jadi use case aja. Dari materi ini ada yang tanyakan nggak? Apakah sudah paham semua? Oh, mati ini ya. Masih ada kan tadi ya? Kelihatan kan? Ada yang tanyakan nggak? Ya, coba Renanda kenapa? Oh, itu tolong ya, home namanya on cam ya? Tolong on cam, kalau yang bertanya. Mana mukanya tuh gelap, Renanda? Mukanya nggak kelihatan tuh, jadi biar saya kenal ya, apa muka-mukanya. Ya, nyalain lampunya ya, kameranya cam. Gimana Renanda? Nah, itu ya, use case sama activity berbeda ya. Use case itu menggambarkan keseluruhan, jadi kegiatan-kegiatan keseluruhannya bagaimana. Nah, activity itu nanti dari setiap kegiatan itu dirinci lagi. Misalnya kegiatan seperti ini nih. Misalnya kegiatan cek status, nah di activity itu dirinci lagi nanti cek statusnya. Misalnya ada customer, ada sistem, ada itu. Nah itu bagian kegiatan apa aja gitu. Jadi activity sikon itu perincian yang use case ini. Activity kan itu harus satu ya, cek status, aktivitasnya cek status seperti apa. Nah use case order ya, bikin plus order, bikin juga siklus plus order. Karena kan latihan mahasiswa ya salah aja ya, dia jadi hanya use case apa, ternyata activity cuma satu. Nah ya, jadi aktivitasnya dengan kegiatan ini. Ada lagi yang tanyakan? Kita ngambil APSI, mungkin kan saya pernah kemarin ngajarin, mungkin tahu ya. Tapi yang belum nggak usah dibikin aktivitinya, karena kan Anda belum belajar APSI. Kalau yang mau bikin, nah boleh. Ada yang tanyakan lagi? Tugasnya atau gimana? Paham tapi kan ya? Bedanya include sama extend apa sih? Ada yang tahu bedanya include sama extend? Kalau kok nggak ada suaranya, nggak tidur kan ya? Ada yang tahu? Sebelum saya tanya, ada yang tahu nggak include, bedanya include sama extend apa? Tadi merhatiin kan ya? Gimana, ada yang tahu nggak? Tadi merhatiin nggak ya yang saya jelasin semuanya? Kalau suaranya mana nih? Kok pada nggak ada yang nyaut ya? Saya tahu kan video yang mana mereka pembohong. Apa kita aja nggak tahu. Paham nggak yang tadi saya ajarin, yang saya terangin, paham nggak kira-kira? Izin jawab Bu. Ya, apa? Itu yang extend itu dia berdiri. Dia itu berdiri sendiri. Case-nya walau tanpa bantuan
tambahan use case itu sendiri. Kalau include itu dia memerlukan use case itu buat ngejalaninnya. Bukan berdiri sendiri, tapi ini ya, include itu kalau extend itu dia jadi perluasan dari satu kegiatan. Jadi misalnya, tapi tidak wajib ya. Misalnya kayak tadi buka deposito itu kan extend dari buka rekening. Kenapa extend? Karena kan buka deposito itu tidak wajib ya, hanya orang yang mau buka deposito. Tapi dia bisa, kegiatan itu ada gitu, bisa. Nah kalau include itu wajib. Nah misalnya tadi buka rekening, berarti harus catat data pribadi. Tuh, ya nggak apa ya. Jadi itu udah hampir benar. Nah kalau include itu wajib, required. Jadi kalau misalnya kita buka rekening, kita harus catat data pribadi. Atau kalau misalnya Anda mau logout, berarti harus login ya. Karena nggak mungkin logout tapi tanpa login, tuh bisa include. Nah Anda juga bisa ya, kalian juga bisa baca buku e-booknya Hover ya, atau buku karangan Hover tentang UML, itu bagus ya, referensi tentang UML. Oke. Nah sila yang tanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya mau absen ya. Tolong jawab hadir dan on cam-nya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja ya, yang tadi yang udah jelasin. Kalau misalnya diem semua, berarti saya anggap udah pada ngerti ya. Mungkin nggak pernah belajar aksi, jadi udah tahu, udah paham. Nah, saya buka SIA dulu ya. Lagi saya buka SIA, kalau ada yang tanyakan silakan, tentang tugas atau materi atau yang lain-lain. Ibu, mengenai yang buat program itu, boleh kan ya pakai Java? Boleh, apa aja bebas. Di NetBeans boleh, Java boleh, VB boleh. Terus kemudian nanti bisa dijalanin ya. Ada input process output walaupun sederhana. Abang, kenapa? Use case itu penting, use itu pasti. Jadi activity itu kan sebenarnya sih kalau yang itu ada use case, activity, sequence, kelas, itu 4 itu paling penting. Ada 14 diagram sebenarnya, tapi yang banyak dipakai itu ya 4 itu untuk skripsi anak-anak. Nah, karena Anda belum belajar APSI, ya udah Anda bikin use case-nya aja untuk penggambaran keseluruhan. Tapi kalau Anda pernah belajar atau Anda udah bisa bikin activity sequence-nya juga nggak apa-apa. Use case, activity, sequence, kelas kalau bisa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, use case-nya aja. Baik, saya absen ya. Aban. Hadir, Bu. Agil. Iya, Bu, hadir. Aldi. Hadir, Bu. Angsal. Angsal apa ya? Arfi. Hadir, Bu. Hadir. Ya, Brian. Hadir, Bu. Maaf, Bu. Angsal sinyalnya hilang. Angsal, tapi masuk nggak? Mana Angsal? Tadi masuk nggak? Maaf, Bu. Tadi sinyal saya hilang, Bu. Okay. Jaringan nah. Iya. Angsal berarti hadir ya. Arfi? Hadir, Bu. Tadi udah Brian udah? Hadir, Bu. Hadir. Dava Herdiansyah? Darva Alfa ya. Daryl? Hadir, Bu. Farhan? Hadir, Bu. Fauzan? Hadir, Bu. Febri.
Hadir Bu. Ilham, Hadir Bu. Krisna, Krisna apa ya? Mary, Hadir Bu. Krisna hadir Bu. Krisna hadir Bu. oke, Miftahur, Hadir Bu. Muhammad Adam, Hadir Bu. Muhammad Yazid, Hadir Bu. Raufal, Hadir Bu. Raffi Azhar, Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir. Raffi Kahfi, Dia mic-nya error Bu, tapi itu hadir. mana? Ada di chat ya? Ada chat nggak? Itu Bu, dia angkat tangan. Mana sih? Oh, oke. Raihan Malik, Hadir Bu. Raihan Dava, Hadir Bu. terus apa tadi? Rainaldi, Hadir Bu, hadir. Rainanda, Raihantri, Hadir Bu. Rian Damara, Hadir Bu. Rian Alfa ya, Rifki, Hadir Bu. kecil banget suaranya. Tadi Rian ada nggak? Rifki ada ya. Rian ada. Oh. Oke. Rian ada, Rifki ada. Risa, Hadir Bu. Risma, Hadir Bu. Rizky, nggak ada ya? Rizky apa berarti? Sela, Hadir Bu. Situmorang, Hadir Bu. Taufik, Hadir Bu. Wildan, Hadir Bu. Yolanda. Hadir Bu. Berarti yang nggak hadir itu Rizky Apriyandi sama Dava ya. Dava ada nggak nih? Nggak ada ya. Dah 2 orang ya. Dava dan Rizky. Itu udah berapa kali? Baik kalau gitu, kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau nggak ditanyakan, kita sudah sampai sini promoan kita. Memang belum ke masuk ya? Di classroom tadi ya? Apa? Iya Bu, belum masuk Bu. Oh iya. Ya udah gitu ya udah. Nanti saya upload lagi ya. Sama absen di Fasilkom. Nanti kalian absen lagi ya. Kalian kan tadi absen di SIA. Nah, kita sudah turun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Makasih Bu. ya sama.